Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin kembali sharing seputaran pusaka atau tosan aji beserta dengan esoterinya. Nah, rekan-rekan, beberapa waktu lalu saya mendapatkan telepon dari rekan subscriber bahwasanya dia dapat pusaka, ya. Nah, setelah dapat pusaka, malamnya itu dia dimimpikan didatangi suatu sosok, ya, sosok. Nah, dia bertanya kepada saya, apakah Pak Haji, sosok yang datang itu khodam dari pusaka tersebut? Nah, jawaban saya adalah bisa iya, bisa tidak, tergantung dari wadahnya. Tentu rekan-rekan semua juga pernah ada yang mengalami hal seperti itu, ya, gitu. Termasuk diri saya sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan pusaka, malamnya itu kita tiba-tiba dimimpikan, ya, tanpa kita berencana. Tiba-tiba malam itu kita dimimpikan ada satu sosok, ya, yang kita pikir itu adalah khodam dari pusaka tersebut. Nah, rekan-rekan, benarkah yang hadir di mimpi kita itu sosok atau khodam dari pusaka tersebut, atau malah merupakan satu isyaroh? Nah, rekan-rekan semuanya, tentu hal ini akan menarik jika kita kupas dan kita bahas, ya, tentunya tetap di Pusaka Keramat Channel, di channel yang kita sukai ini, yang kita cintai ini. Maka dari itu rekan-rekan semuanya yang penasaran akan ulasannya, ikuti terus video ini sampai habis. Go! Oke, rekan-rekan semuanya, sesuai dengan opening tadi di atas, ya, saya ingin sharing tentang pusaka dan kegoibannya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ceritanya dapat pusaka, ya. Nah, pusaka yang baru saja saya dapat itu langsung saya, katakanlah, saya ikat. Nah, ketika saya ikat, malamnya itu saya dimimpikan, ya. Nah, dimimpikan saya didatangi sosok perempuan. Nah, dimana akhirnya sosok perempuan itu, katakanlah, saya akhirnya intim, ya, intim. Jadi seperti kayak orang pacaran gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah sosok yang datang di mimpi saya itu adalah khodam dari pusaka tersebut? Nah, ini tentu saya yakin rekan-rekan semua juga di sana, ya, pernah mengalami, saya yakin. Jadi rekan-rekan mungkin pernah memahari sebilah pusaka, terus setelah pusakanya dapat, rekan-rekan malamnya dimimpikan, ya. Nah, dimimpikan ini macam-macam nih. Ada yang kita didatangi oleh sosok hewan, ada yang terus kita didatangi sosok perempuan, terus kita jadi seperti kayak orang pacaran atau orang sudah menikah gitu, ya, intim lah, intinya intim. Terus saya juga pernah didatangi kejatuhan bulan. Nah,
Terus saya pernah juga didatangi mimpi itu gendong anak kecil. Jadi anak kecil itu minta digendong, saya angkat gitu. Ya. Nah, apakah mimpi-mimpi ini ya merupakan satu pertanda bahwasanya kita didatangi khodam pusaka, atau itu pertanda bahwa pusaka itu mau atau senang kepada energi yang ada di diri kita? Nah, saya yakin rekan-rekan semua pernah mengalami hal ini, gitu. Cuma mungkin rekan-rekan ini gue mau cerita sama siapa ya, gitu. Ya, nah kali ini kita ngebahas atau mengulas perkara itu tadi. Nah sebenarnya rekan-rekan, ketika kita mendapatkan sebilah pusaka, ya, nah sebenarnya pusaka itu energinya sudah sama. Ya, jadi energinya itu sudah sama kita nih. Ya, minimal mendekati. Kalau kita di frekuensi 15, dia di frekuensi katakanlah di frekuensi 25. Jadi sudah close, mendekati ya. Nah, tinggal kita ini menyatukan energinya itu supaya frekuensinya sama. Ketika frekuensinya sama, ini kita bisa memanfaatkan energi atau yoni yang ada di dalam pusaka itu tadi. Nah, terkait ke dalam pembahasan kita, ketika kita bermimpi malamnya itu didatangi sosok, ya, entah itu hewan, entah itu anak kecil, entah itu alam semesta, ya, entah itu wujudnya resi, entah wujudnya pendekar, entah sosok perempuan, atau bahkan mungkin sosok yang menyeramkan, ya. Apakah itu benar-benar mutlak khodam pusakanya? Ya. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi ini kalau dari sudut pandang saya ini relatif. Ya, kenapa saya katakan relatif? Bisa benar itu sosok khodam pusakanya, juga bisa merupakan satu pertanda. Ya, kok bisa gitu Pak Haji? Ya. Nah, terkadang kita ngobrol pusaka nggak enak ya kalau kita nggak lihat pusaka sambil kita pegang pusaka. Nah, ini di tangan saya ada sebilah pusaka yang juga baru saya mahari, baru saya dapat. Jadi kondisinya masih seadanya lah gitu ya. Kondisinya masih seadanya. Nah, ini rekan-rekan semua, pusakanya dia pakai dedernya itu deder dari, kalau nggak salah ini tulang rusa. Ya, ini dari tulang rusa. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya, ini tulang rusa. Ya, dia ukir-ukirnya kalau menurut aku sih sederhana banget juga. Ini mungkin gaya Jawa Baratan atau apa ya, ini demam atau apa gitu. Mungkin teman-teman yang ngerti silakan deh. Nah, terus gayamannya ini gayaman Surakarta ya. Ini gayaman Surakarta dengan selewah, pendok selewah. Pendoknya selewah. Ya, begini. Nah, yuk kita buka pusakanya. Pusaka apakah itu? Nah, kita buka bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pusakanya, dia masih utuh ya. Dia masih utuh, kembang kacangnya masih utuh, gerenengnya juga dia masih utuh, pamornya semacam kayak pamor bendo segudo. Dia berbentuk 9. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 tambah 1, 9. Nah, terus dia ada sogokan 1. Ada sogokan 1. Ini apa namanya, dia punya gonjo seperti kayak munceng mati ya, seperti kayak era-era Majapahit. Nah, kalau di Mataram dia nungkak, ini enggak nungkak. Nah, ini ya, jadi ini bisa saya estimasi bahwasanya pusaka ini dari era Madiun atau Purabaya ya, pamor bendo segudo. Nah, gitu. Pusakanya masih utuh ya, pusakanya masih utuh banget, utuh kalau menurut gue utuh banget gitu, sepuh utuh. Nah gitu ya, jadi rekan-rekan kalau bisa dapetin pusaka yang model-model gini, jadi masih utuh dan masih lengkap lah gitu ya. Kalau somplak dikit wajar lah namanya, ini dia ada gap dikit ya, ada gap dikit gitu.
Nah, rekan-rekan semua, ini adalah pusaka yang disebut dengan dapur sabuk tampar. Era Mediun dengan berpamor bendo segodo. Ya, nah tuah dan angsarnya rekan-rekan mungkin lebih tahu lah gitu. Ya, lebih tahu. Tuah dan angsarnya dari pusaka sabuk tampar berpamor bendo segodo. Era Madiun atau Purabaya Sepuh. Nah ini rekan-rekan, ketika saya mendapatkan pusaka ini, saya dimimpikan, dimimpikan sosok, ya, dimimpikan sosok seorang raja, ya, dimimpikan sosok seorang raja, ya, wibawa sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sosok tersebut yang mendiami di dalam pusaka ini? Nah, tentu kalau kita pengen tahu, kita harus nayuh, ya, menayuh, ditayuh, set. Nah, menayuh ini tidak nggak bisa sembarangan ya, jadi mesti memang seseorang yang mempunyai kepekaan, ya gitu. Jadi mohon maaf, misalnya ada rekan-rekan, Pak Haji saya pengen bisa menayuh, ya bisa, tapi mesti belajar. Jadi ada teknik, ada caranya supaya kita bisa menayuh, minimal kita bisa melihat ke auranya deh, gitu. Nah, apabila kita sudah mengetahui, oh di dalamnya ada sosok seperti ini, terus kita juga sudah diisarohkan itu dimimpikan itu tadi, ya. Nah ini kita berarti sudah mengetahui bahwasanya pusaka ini mau bersinergi dengan diri kita. Nah caranya gimana supaya pusaka ini bisa bersinergi dengan diri kita? Ya tentu harus kita satukan, harus kita ikat. Ya, secara apa? Secara batiniahnya ini tadi, secara batin. Ya. Nah mungkin rekan-rekan juga pernah ini nggak pernah ngerasa gini. Rekan-rekan yang sudah berumah tangga, sudah punya istri, atau sudah punya anak deh ya, sudah punya anak. Kok perasaan gue nggak enak ya gitu? Kok perasaan gue nggak enak nih? Gue ingat anak gue. Nah itu yang namanya ikatan batin. Ya, ada ikatan batin antara kita dan anak kita. Dengan pusaka gimana Pak Haji? Sama. Ya, jadi ketika kita mengikat energi pusaka ini dengan diri kita, maka kita terjadi yang namanya kesamaan frekuensi dengan cara ikatan batin. Ya. Nah, ketika kita sudah terjadi ikatan batin dengan pusaka kita, ya, setelah kita ikat itu tadi, kita ikat energinya, terjadi kontak batin, maka pusaka ini akan otomatis untuk mengcover, ya, sesuai dengan tuah dan angsarnya. Nah, tuah angsarnya ini untuk apa? Ya, apakah ini untuk penunjang kewibawaan, penunjang kerejekian, keselamatan, tolak bala, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu terjadi ikatan batin antara kita dan pusaka kita, maka dia akan otomatis langsung mengcover. Mengcover apa ya? Tentu mengcover ke diri kita. Ya, jadi kalau saya pernah dengar, jadi beberapa rekan subscriber yang datang berkunjung untuk bersilaturahim, katanya Pak Haji, nanti kalau udah datang pusaka, udah pusakanya gitu aja, dirawatin aja, dikasih minyak, terus ya sering kita tanting. Kita tantingnya benar ya, kita tanting, kita lihat. Tapi kalau cuma sekedar diminyakin aja, bukan minyak yang untuk pembangkit energi, ya, sekedar minyak untuk perawatan pusaka. Kalau ini kan minyak pembangkit energi nih, untuk membangkitkan energi yang artinya yang kodam yang udah lari kita bisa balikin lagi. Ya, ada nggak gitu? Ada. Kadang-kadang kodam di dalam pusaka itu dia nggak aktif karena sudah terlalu lama tidak dirawat. Nah makanya kita perlu semodel minyak-minyak gini. Rekan-rekan semua boleh tanya ke Pak Keris dimanapun, kalau kita punya pusaka, pasti mereka, kalau yang terkait dengan esoterik, mereka pasti punya yang namanya minyak pembangkit itu tadi.
Pak Haji akan produksi entar ya gitu. Saya lihat animonya dulu. Kalau animonya banyak, saya akan produksi. Ya. Jadi fungsinya gini. Terkadang rekan-rekan yang jauh di luar Jawa gitu ya, yang di Sulawesi dia apa, nyari kembang telon, kembang setaman kan sulit. Ya, susah gitu. Nah, mensiasatinya gimana? Ya udah, kita pakai minyak ginian aja. Dioles set, nah hidup. Mungkin yang di rumahnya repot nggak bisa bikin sajen, nyajeni, kasih kembang, kasih kelapa yang ribet-ribet lah, nggak bisa. Mau praktis aja ya kita pakai inian untuk menghidupkan si energinya. Nah, ketika dia sudah hidup, itu kita satukan dengan aurat badan kita. Secara batiniahnya kita buka kuncinya, tek. Nah, maka tuah dan angsar dari pusaka itu insya Allah itu akan mau mengcover ke diri kita. Nah, kembali ke yang tadi, perkara didatangi, betul nggak sih kalau kita setelah dapat pusaka kita didatangi atau dimimpikan sosok itu tadi? Ya, ini kita ada dua sudut pandang yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Ya, karena gini, setiap orang itu wadahnya beda-beda. Ya, ada yang wadahnya udah gede. Yang gede itu artinya mereka-mereka yang sering melakukan tirakat, semodel kayak wirid, kayak puasa. Nah, itu dia wadahnya udah terbentuk. Artinya tinggal diisi. Nah, yang belum bagaimana? Bisa nggak? Yang masih kecil gitu, ukuran wadahnya masih kayak cangkir kecil. Nah, ini yang kebanyakan hanya pertanda atau isyarat. Gitu. Jadi rekan-rekan wadahnya udah gede, yang sering dimimpikan, dia baru ngelihat gitu ya udah ngerasa ada getaran. Insya Allah kalau saya tidak salah, itulah yang didatangi kodam pusakanya. Jadi kalau Pak Haji saya sering ngelakon, sering tirakat, sering puasa, minimal dia sudah bisa merasakan. Ketika dia didatangi satu sosok, oh sosoknya gini Pak Haji, dia memberikan kode atau tanda A misalnya, B misalnya, C misalnya, D misalnya. Nah itu berarti dia benar didatangi kodamnya. Tapi ketika dia bermimpi, set mimpinya itu katakanlah nun sewu ketemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini kita nggak kenal siapa di dalam mimpi itu, ya. Terus kita katakanlah melakukan intim atau seperti orang pacaran. Apakah itu sosok kodamnya? Tidak. Karena ternyata ketika saya cek, ya ini tentu semua dengan seizin Allah ya, seizin Tuhan Yang Maha Esa. Ketika saya cek, saya tahu, oh di dalamnya ternyata bukan itu sosoknya, tapi sosoknya yang lain. Ya. Bahkan jauh sekali kalau kita mau katakan dia itu sosok perempuan, tidak. Nah, di situ artinya dia adalah isaroh atau pertanda bahwasanya dia mau menyatu dengan diri kita, atau minimal frekuensinya menyamai. Nah, untuk dia bisa nyatu dengan batin kita, berarti kan ini harus kita ikat. Gitu kan? Kita ikat, kita samakan frekuensinya. Set, gimana caranya? Ya lo telepon gua ntar. Ya, lo telepon gua, nanti gua tinggalin nomor telepon. Ya, kalau buat rekan-rekan yang memang mau menyelami atau mendalami, ya silakan telepon aja, telepon. Atau lu kalau misalnya lu deket misalnya Jabodetabek, seputaran Jabodetabek, lu datang aja ke rumah gua. Tapi kalau yang jauh-jauh ya paling kita bisa video call, ya gitu. Nah nanti dilihat, ditayu pusakanya apa sih, gitu. Tuah angsarnya untuk apa, ya biasanya gitu. Terus dia sama kita sinergi enggak? Ketika sinergi maka kita bisa manfaatkan untuk urusan maslahat kita atau kepada hajat-hajat kita. Nah ini benar sih Pak Haji bisa gitu? Iya, percaya tidak percaya. Ya, jadi memang setiap pusaka itu dibuat oleh sang empu, selain diinduksi dengan doa, juga dia mempunyai energi dari si besinya itu tadi. Jadi dari besi dia ada energi. Karena gini,
Pusaka yang untuk kerejekian besinya beda. Racikan besinya maksudku. Racikan besinya beda. Pusaka untuk urusan kewibawaan, racikan besinya juga beda. Coba aja rekan-rekan tanya kalau nggak percaya sama rekan-rekan di Pakerisan ya, yang udah ratusan bahkan ribuan tahun bergelut di Tosan Aji. Tanya deh, pasti besinya beda. Ada besi Karanghijang, ada besi Pulau Sani, ada besi Pasir Malelo, ada besi banyak. Nah itu sang empu meracik, meramu bukan tanpa maksud ya. Dia ngelihat, oh orang ini hajatnya ini, orang ini maunya begini, maka dia ramu itu sesuai dengan energi si pemesan pusaka itu tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan, bahwasanya mimpi kita ketika mendapatkan sebilah pusaka ya tergantung seberapa besar wadah dari si pemilik pusaka itu tadi. Nah jika memang wadahnya sudah besar, saya bisa meyakini 1000% bahwasanya itu benar kodam pusaka. Ketika kembali ke rekan-rekan semuanya, kalau rekan-rekan merasa gua nggak ngelakon gini, nggak ngelakon gitu, tapi gue didatangi, oh berarti itu isaroh. Isaroh pertanda ya. Jadi saya pun dulu seperti itu rekan-rekan. Jadi ketika saya belum menghidupkan secara spiritual batin saya didatangi. Setiap kali dapat pusaka datang. Bahkan yang aneh gini rekan-rekan, saya memahari pusakanya belum datang nih pusakanya, tapi saya udah didatangi dulu, mimpi. Gue didatangi mimpi yang kayak gini. Bener gak sih? Iya, bener. Tapi itu bukan kodam deh. Ya. Ketika gue cek lagi, kodamnya apa sih? Gitu, di dalamnya apa sih? Oh, di dalamnya ternyata gini ya. Beda. Jadi yang gue didatengin sama yang gue cek atau nun sewu yang saya tayuh itu nggak sama. Nah, perkara tuah dan angsar itu setelah kita satukan energinya, maka dia akan berfungsi. Itu otomatis sudah. Otomatis. Ketika itu kita satukan secara batin, kita ikat, set, udah, itu nanti dia akan berfungsi. Misal contoh, gue orang usaha lah, rock and roll. Ya, rock and roll nih, pengusaha, kadang nganggur, kadang usaha, tapi kebanyakan nganggur gitu. Nah, apa sih pusaka yang cocok buat gue gitu? Energinya apa nih artinya yang stabil, ya, yang bisa membackup gue punya activity. Oh, gue dapet pusaka begini, gue dapet pusaka ini, oh pantesan. Nah ini rekan-rekan bisa mengeksplor nanti, atau rekan-rekan bisa nanti menghubungilah. Kalau pengen lebih jauh ya, ingin mengetahui bahwasanya pusaka rekan-rekan semua itu punya tuah dan angsar. Terus pertanda begini, apakah benar Pak Haji itu kodamnya ataukah itu hanya isaroh? Ya, nanti rekan-rekan bisa lah menghubungi aku lah gitu. Anytime, you can call me ya, anytime. So, tapi jangan lupa perkenalkan diri gitu. Jangan olah ini gua tolong dong, ini dong. Jangan gitu, perkenalan diri lah, adab lah gitu ya, adab. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, atau assalamualaikum ya. Perkenalkan saya A, nama saya ini ya, seperti itu ya. Oke, rekan-rekan semuanya, gua gak panjang lebar ya. Jadi itulah perbedaannya antara kita didatangi kodam pusaka atau kita dimimpikan sosok tertentu merupakan suatu pertanda atau isyarat. Nah itu kembali lagi kepada rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan menyadari seberapa besar wadah yang ada di diri kita. Karena gini, saya percaya bahwasanya setiap orang yang memiliki atau kedapatan pusaka, baik itu warisan, baik itu memahari, baik itu pemberian, saya yakin dia sebenarnya punya terah. Ya, dia punya terah. Nah, terah ini tidak melulu harus keturunan anak raja atau bangsawan. Ya, terkadang leluhurnya zaman dulu dia sering melakukan suatu tirakat, itu juga sama. Ya, dia ada terah. Nah, biasanya terah ini dia seperti kayak energi gitu.
Terus dia akan menghubungkan antara satu dengan yang lain. Set, dia ketemu, nah itu dia. Gitu rekan-rekan semua, ya. Oke, rekan-rekan semuanya, saya rasa cukup segitu aja. Bila mana nanti rekan-rekan semuanya ingin lebih lanjut mengetahui seputaran di pusakanya, ya, apakah itu kodam, apakah itu pertanda atau isyarah, silakan menghubungi saya di nomor yang ini nih. Ya, langsung aja telepon, nggak apa-apa, itu langsung direct ke gua, nggak lewat admin, ya, langsung aja. Terus buat rekan-rekan yang mau bertanya lebih lanjut seputar Pak Haji, mau ngikat pusaka itu gimana sih? Nah, lu telepon aja. Ya, nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya. Oke, rekan-rekan semuanya, gua rasa cukup sekian aja deh pembahasan kita kali ini. Buat rekan-rekan yang baru nyampe di channel ini, jangan lupa untuk selalu menekan tombol like serta subscribe and hidupkan selalu notifikasinya. Juga gue minta rekan-rekan semua untuk memberikan komentar ya di komentar apa kekurangannya, terus apa pusaka yang mau dibahas gitu ya. Juga terkait dengan masalah esoterinya. Oke, jadi rekan-rekan supaya gue bisa lebih terbangun lagi dan lebih termotivasi untuk sharing ya, sharing dan memberikan, artinya menambah wawasan lah seputar pusaka dan esoterinya. Oke, rekan-rekan, next week ya, soon will coming, gue akan kembali membahas seputaran pusaka yang canggih, pusaka yang wingit, yang mana dia punya pamor itu luar biasa, dan ini nggak bisa sembarang empu ngebikin gitu. Dia tuah angsarnya itu juga sama ya, untuk selain dia memproteksi juga dia itu bisa untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, ini kebetulan pusakanya sedikit aja gue kasih lihat sama lo orang ya. Kurang lebih pusakanya kayak gini. Udah dikit aja, ini untuk pembahasan kita next ya. Oke, rekan-rekan, sekali lagi jangan lupa untuk selalu memberikan support ya di channel ini. Kasih like dong, kasih like and subscribe yang baru juga nyampe. Juga jangan lupa untuk kasih komen-komen yang positif ya. Oke, sekian aja dari gue. Pantengin terus Pusaka Keramat Channel. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.